Hai guys, pada video ini aku dan temanku akan membuat database pada suatu sistem dengan memberikan hak akses user sesuai dengan struktur organisasi atau struktur jabatan yang dimiliki. Pada praktikum kali ini, aku dan teman aku akan membuat database pada sistem minimarket dengan hak akses user sesuai dengan struktur organisasi minimarket. Sekarang kita langsung aja buat database-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita login dulu ke MySQL dengan cara MySQL menu root. Nah, di sini kalau teman-teman nggak pakai password, kalian langsung aja enter. Tapi di sini karena aku menggunakan password, jadi aku menggunakan atau menambahkan minp, enter. Aku masukkan passwordnya, terus enter. Nah, kalau sudah masuk, kita show database dulu. Nah, show database dulu supaya tahu nih, ada nggak database yang sama yang akan kita buat yang baru ini. Di sini kita kan tadi mau buat minimarket_db. Di sini masih belum ada guys di database-nya. Jadi kita buat dulu dengan cara create database minimarket yang tadi _db, enter. Nah, terus kita show database lagi buat mastiin nih udah baca nggak. Oke. Di sini udah ada ya guys minimarket DB-nya, minimarket database-nya yang sudah kita buat. Nah, terus kalau sudah, selanjutnya kita akan buat tabel. Tapi kita use dulu, use minimarket DB-nya. Sorry. Tipe guys, tipe. Ini nih, kalau misalkan kita sedikit aja tipe, nggak bisa. Kalau sudah, kita akan buat tabel. Di sini aku menggunakan notepad supaya mempermudah proses praktik kita. Nah, di sini aku sudah memasukkan rumus-rumus create tabel untuk membuat tabel. Nah, seperti yang kalian tahu, ada 9 tabel yang akan kita buat. Ada kategori, supplier, produk, pelanggan, stok, transaksi, detail transaksi, pembelian, dan user log. Nah, tabel pertama yang akan kita buat yaitu tabel kategori. Seperti yang kalian di sini, create tabel kategori memiliki ID kategori sama nama kategori. Nah, ID kategori ini bersifatnya integer atau int karena memiliki ID yang berupa angka. Nah, sedangkan auto increment ini mempunyai fungsi sebagai kalau misalkan ada data baru lo yang masuk, nanti secara otomatis ID akan bertambah secara sendirinya gitu. Nah, sedangkan kalau primary key ini karena ID ini memiliki kode yang unik, terus juga primary key ini sebagai identitas utama dari tabel ini. Nah, terus ada nama kategori. Nama kategori ini bersifat teks, jadi varchar, memiliki maksimal 100 karakter, dan not null, artinya tidak boleh kosong. Kalau sudah, kita copy semuanya, lalu kita paste ke CMD. Nah, yang kita copy tadi untuk create tabel kategori, kita langsung paste aja. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, kalau misalnya udah ada query oke, berarti nggak ada kesalahan ya guys. Nah, aku mau pastikan dulu, kita show tables. Nah, kategorinya udah ada. Lalu kita pindah lagi ke notepad. Tabel kategori udah kita buat. Nah, sekarang kita akan buat tabel sisanya. Seperti tabel supplier, produk, sampai tabel user log. Nah, di sini biar memudahkan, aku langsung buat di notepad terlebih dahulu tabel-tabel semuanya yang aku perlu. Nah, kalau sudah, kita bisa sekaligus buat tabel semuanya guys. Seperti ini. Terus tinggal kita copy. Kalau sudah, kita langsung paste aja. Tuh. Terus kita enter. Tik. Nah, kalau udah query oke, berarti sudah terbaca. Nah, setelah itu kita langsung lihat aja show database. Salah. Bukan guys, show tables. Kita Nah, ini hasil tabel yang kita sudah jalankan create tabel sekaligus. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 9 tabel yang sudah kita jalankan sesuai dengan tugas praktikum. Sesuai tugas praktikum, ada 6 user yang akan kita buat. Pertama, ada head office, ada user area manager, terus ada store manager, ada admin gudang, kasir, dan terakhir ada staff display. Lampiran ini sudah diberikan hak akses
sesuai jabatan yang diberikan. Yang pertama, kita akan buat head of ice, yang dimana memiliki hak akses semuanya. Seperti select, insert, update, delete semua tabel, dia bisa create view, create procedure, create user, dan grant option. Nah, yang pertama kita akan buat user head office. Nah, untuk user head office ini sesuai dengan perintah hak akses yang diberikan pada lembar kerja praktikum, yang dimana berarti head office ini bisa mengakses semua tabel pada database. Nah, berarti kita akan menggunakan perintah grant all privilege untuk user ini. Nah, terus ada on database apa? Minimarket DB. Tuh, di sini aku memberikan nama how user atau singkatan dari head office user, terus add percent, yang dimana artinya user ini bisa menggunakan host mana aja. Terus identified by menggunakan password awas 12345, terus with grant option, yang berarti user ini bisa memberikan hak akses untuk user lain. Nah, kalau sudah, kita copy aja semua ini. Oke, sekarang setelah kita sudah copy, langsung kita paste aja untuk rumus head office-nya. Enter, lalu jalankan perintah first privilege. Setelah itu, enter. Perintah first privilege ini, semisal kalau kita ingin mau mengubah hak akses user atau ingin menambahkan user, kita harus mengakhiri dengan first privilege agar perintah yang kita jalankan itu terjalankan secara aktif. Nah, menggunakan perintah first privilege. Nah, selanjutnya kita akan membuat hak akses user pada area manager. Seperti yang kalian tahu, hak akses yang akan kita berikan sesuai dengan lembar kerja tugas praktikum, yaitu user ini bisa men-select semua tabel, terus bisa mengupdate tabel transaksi, bisa update tabel stok, tapi tidak boleh delete data. Nah, di sini kita akan menggunakan grant select, grant update on transaksi, grant update on stock. Nah, kalau kita lihat, yang pertama ada grant select. Nah, di grant select ini bisa men-select semua tabel on minimarket database to nama usernya muser atau panjangan dari area manager user, add dari host IP yang kita telah tentukan. Jadi alamat IP komputer yang akan diinginkan untuk bisa masuk. Identified by awas 12345. Nah, terus gunakan rumus selanjutnya sesuai dengan yang hak akses yang akan kita berikan. Kalau sudah, kita copy dulu bagian grant select ini. Satu-satu ya, teman-teman. Oke, di sini kita ternyata di sini aku lagi error, guys, karena tabel sistem MySQL kita ini lagi nyimpan data hak akses yang lagi ngamin kerusakan nih, ada crash. Jadi untuk itu kita perbaiki dulu gunakan perintah repair tabel dulu ya, guys. Bentar. Terus enter. Kalau udah, kita masukkan lagi. Kita jalanin dulu first privilege-nya. Lalu kita masukkan lagi dan update minimarket yang tadi kita masukkan ulang, terus enter. Nah, nih, udah. Nah, lalu kita masukkan lagi grant update on minimarket stock. Kita tambahkan lagi hak aksesnya, terus enter. Oke, udah. Nah, untuk area manager, kita sudah memberikan hak akses, bisa select semua tabel, bisa update transaksi, terus bisa update stock. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan memberikan hak akses pada user store manager. Nah, kalau kita lihat lembar kerja tugas, hak akses untuk store manager ini bisa men-select semua tabel, terus bisa menginsert transaksi, mengupdate transaksi, select laporan, sama store manager ini tidak boleh akses supplier. Nah, supplier ini termasuk ke dalam tabel loh. Jadi, otomatis kita tidak bisa menggunakan grant select semua tabel sekaligus, karena itu tadi supplier termasuk ke dalam tabel. Caranya kita harus memerintah grant select pada setiap tabel. Jadi masing-masing tabel kayak gitu. Jadi misalkan grant select on minimarket untuk produk, tabel produk. Jadi harus satu-satu kita buat perintahnya. Terus grant select tabel kategori, grant select pelanggan, stok, sampai user log. Select semua tabel itu selain supplier. Nah, terus lalu kita menggunakan
hak akses insert, memberikan hak akses insert pada debit transaksi tuh. Terus kita menggunakan hak update pada tabel transaksi juga. Oke, sekarang kita jalankan perintahnya. Nah, sekarang kita berikan hak akses select pada produk terlebih dahulu. Enter. Lalu grand select. Oke, kalau kita sudah memberikan perintah select pada semua tabel, selain tabel kecuali tabel supplier, terus kita juga sudah memerintah bisa menginsert tabel transaksi sama mengupdate tabel transaksi, kita jangan lupa gunakan first privilege. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat hak akses pada user admin gudang, yang dimana user ini hanya dapat mengakses dari localhost. Nih, adapun hak akses yang akan kita berikan yaitu user ini bisa men-select produk, bisa mengupdate stok, sama menginsert pembelian. Nah, berarti kita menggunakan gen select on produk, gen update on stock, gen insert on pembelian. Nah, kalau kita lihat dari gen select, di sini ada gen select on database minimarket, tabel produk, to ag user atau admin gudang, add, karena mengakses dari localhost, perintahnya itu add localhost, identified by, dan password AWS 12345. Kalau sudah, kita copy, kita akan jalankan perintah satu-satu. Satu-satu. Enter. Terus, add update untuk stok. Enter. Oke. Nah, lalu kita paste. Oke. Lalu kita paste lagi yang grand update-nya. Lalu kita enter. Oke, di sini aku ke paste sama spasinya juga. Tinggal tekan slash, titik, koma, enter. Lalu kita tambahin lagi yang terakhir, grand insert. Selanjutnya kita akan membuat hak akses pada user kasir, yang dimana sama guys, user ini hanya akan dapat mengakses dari localhost nih. Nah, adapun hak akses yang akan kita berikan adalah user kasir akan bisa men-select produk, insert transaksi, dan insert detail transaksi. Nah, menggunakan grand select on produk, grand insert on transaksi, grand insert on detail transaksi. Ini sama dengan yang tadi, bedanya kita hanya mengubah nama usernya saja. Kalau sudah, kita copy. Terus kita jalankan perintah satu-satu lagi. Kalau sudah, kita paste, enter, oke. Terus kita copy lagi yang bagian insert, ke transaksi, paste, oke. Terus kita tambahkan lagi kasir bisa insert detail transaksi juga. Oke. Terus yang terakhir apa teman-teman? Jangan lupa pakai flush privilege. Sorry. Ini nih kita harus teliti. Tadi aku kecepatan. Nah, privilege. Privilege. Enter. Mantap. Nah, kalau sudah kita lanjut. Oke, akhirnya kita sudah di penghujung pembuatan hak akses terakhir user, yaitu adalah user start display. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan hak akses select untuk produk sama select untuk stok. Nah, sama kayak tadi, hanya bisa diakses dari localhost. Berarti kita menggunakan gen select on produk, gen select on stock. Bedanya di sini kita hanya perlu mengganti name-nya jadi display saja. Lalu kita copy lagi dan kita jalankan perintah per perintah. Nah, kita paste, enter. Lalu kita select on stock lagi, kita buat perintah hak akses select on stock, paste. Oke, sudah. Terus yang terakhir, sangat penting lagi, jangan lupa jalankan flush privilege. Enter. Baik, sudah selesai. Kita membuat hak akses untuk setiap user sesuai dengan lembar kerja praktikum. Nah, sekarang aku penasaran banget. Ayo kita coba uji hak akses yang telah kita berikan kepada masing-masing user tadi. Oke. Bukan praktek namanya kalau tidak ada kendala dan kekeliruan ya teman-teman. Di sini aku
mendapatkan kekeliruan terhadap pembuatan di user area manager sama store manager. Nah, ternyata IP yang akan kita masukkan itu seharusnya IP client. Nah, sedangkan aku sendiri itu aku berpendapat seharusnya IP server. Ternyata IP yang digunakan itu adalah IP client yang akan masuk ke database kita gitu. Nah, sedangkan IP yang aku pakai sekarang itu IP 108, yaitu IP server aku sendiri. Seharusnya aku memasukkan IP 184, yaitu IP dari temanku sebagai client. Di klip video ini aku bertujuan untuk menunjukkan ke kalian bagaimana cara aku mengatasi masalah ini. Oke, kita mulai dari SM user terlebih dahulu. Yang pertama kita harus hapus dulu usernya dengan cara menggunakan drop user, seperti yang aku tandain putih ini. Nah, selanjutnya kita drop juga area manager, dan yang terakhir jangan lupa memakai first privilege. Baik, sekarang kita mulai dari bagian area manager. Di sini kita tetap menggunakan rumus yang sama dan jangan lupa mengubah IP-nya menjadi IP client yang nanti akan kita perbolehkan untuk mengakses database dari server. Nah, lalu kita berikan juga hak update untuk transaksi. Lalu jangan lupa kita gunakan terakhir first privilege. Lalu aku menggunakan rumus select user, host from MySQL user untuk melihat hak akses dan user yang telah kita buat. Nah, di sini untuk area manager user dengan hostnya sudah terganti menjadi IP client yaitu 184. Berarti berhasil. Nah, di sini untuk area manajernya aku lupa untuk menambahkan hak akses update stok, teman-teman. Jadi di sini aku tinggal tambahkan lagi aja. Terus jangan lupa first privilege. Langsung kita buat aja lagi untuk user store manager dengan IP, jangan lupa IP-nya 184 guys. Lalu tinggal masukin aja semua perintah-perintah hak akses yang sesuai dengan store manager. Oke, kalau sudah jangan lupa first privilege-nya. Nah, di sini kita tampilkan lagi. Nah, seperti kalian lihat untuk AM user dan SM user-nya IP client-nya udah berubah ya, guys. Host-nya udah berubah menjadi IP client yang sesuai kita inginkan. Lalu kita selesai. Sekarang kita bisa buat tes hak aksesnya. Let's go and check it out. Oke guys, yang pertama kita akan menguji user HeroFish untuk memastikan apakah hak akses yang telah kita berikan itu berjalan sesuai dengan perintah. Nah, di sini kita akan login dulu menggunakan user HeroFish. Kita masuk dengan MySQL, menu, nama usernya, user, min p. Kita pakai password ya, enter, masukkan password, enter. Nah, masuk ke database sebagai user. Nah, lalu jangan lupa untuk kita use nama database yang kita mau pakai dulu, guys. Use minimarket _db. Oke, sekarang kita sudah menggunakan minimarket db. Nah, seperti yang kalian tahu, mengakses semuanya. Karena tadi kita menggunakan grant all privilege untuk hak pada user. Nah, berarti user ini bisa menselect, menginsert, update, dan delete pada semua tabel. Terus juga dia bisa create view, terus juga bisa create procedure juga, sama create user dan grant option. Yang dimana kita akan membuktikan satu persatu hak akses ini. Nah, oke, sekarang kita akan menginsert tabel kategori. Akan rumus insert into kategori. Ini nama kategori, values-nya kita isi kategori ada makanan, minuman, dan autolist. Lalu kita enter. Oke, sudah oke, berarti udah record ya guys, sudah terbaca. Lalu kita akan masukkan menginsert tabel supplier juga. Di sini aku sebenarnya udah menyediakan di Notepad supaya lebih mudah, supaya memudahkan praktik kita guys. Oke, untuk tabel supplier tentunya kita pasti menggunakan ada nama supplier, telepon, alamat, si tabel produk. Oke, lalu kita insert juga berhasil ya guys, berarti hak akses yang kita berikan. Terus, oke, lalu kita insert juga tabel pembelian. Oke, pembelian bisa. Terus ada transaksi. Tabel transaksi. Oke, tabel transaksi juga bisa. Lalu ada tabel transaksi. Oke, di transaksi bisa. Terus kita tabel pelanggan. Oh, oke. Di sini pelanggan ada error.
Oke, add user 8. Oke. Di sini ternyata aku mau kopinya sama ini guys. Tuh. Lalu kita insert aja. Terus oke, lagi bisa, dan yang terakhir kita coba lagi. Yang terakhir kita coba insert di tabel user log. Apakah bisa? Oke, mantap. Berarti hasil dari insert pada semua tabel berhasil. Nah, insert berhasil. Sekarang kita akan mencoba men-select. Nah, di sini pertama kita akan coba men-select semua tabel ya, teman-teman. Select. Di sini kita menggunakan bintang, terus from. Pertama kita select tabel kategori dulu. Enter. Oke, sudah bisa. Sudah ke record ya guys. Select kategori berhasil. Lalu kita akan select supplier juga. Setelahnya kita akan coba select supplier. Oke, supplier berhasil. Setelah itu kita akan coba select produk. Produk. Astagfirullah. Enter. Select produk berhasil. Setelah produk kita akan coba select stock. Select stock juga berhasil. Terus kita coba select pembelian. Pembelian juga berhasil. Lalu kita akan coba select transaksi. Oke, transaksi juga berhasil. Terus kita coba select lagi guys, tabel detail transaksi. Oke, detail transaksi aman. Terus kita select tabel pelanggan lagi ya. Pelanggan. Oke, tabel pelanggan juga aman. Lalu yang terakhir kita select tabel user log. Oke, mantap. Berarti untuk select menyelect itu berhasil untuk pada semua tabel. Selanjutnya akan coba testing buat update tabel. Jadi kita akan coba untuk mengubah harga produk. Kita masukkan. Oke, sudah bisa mengupdate produk, berhasil. Terus kita akan coba buat update atau mengupdate jumlah stok. Update stok, enter, mantap. Nah, terus kita juga coba buat mengupdate nomor telepon pada pelanggan. Terus enter. Oke, di sini unknown column ID product in where class. Jadi di sini aku tidak perlu menggunakan where ID guys. Oke, sekarang kita coba ulang. Terus kita tambah bukan where ID ya guys, tapi where pelanggan. Astagfirullahaladzim. Kita coba ulang lagi buat mengupdate atau mengubah nomor pelanggan. Pertama kita update pelanggan dulu. Enter. Terus set telepon. Oke, betul. Habis set telepon kita ya guys. Oke. Ini benar-benar nah berarti untuk akses mengupdate pada tabel itu berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke delete. Nah, di delete ini kita akan mencoba untuk menghapus pelanggan gas. Yang tadi kita ini berarti menggunakan apa? Berarti menggunakan delete from pelanggan. Terus jangan lupa tambahkan set, enter. Oke, udah. Kalau mau buktikan ya guys, kita tinggal select aja deh. Select from pelanggan. Tada, gasnya udah hilang ya. Selanjutnya kita akan coba lagi menghapus data log tertentu. Misalkan kita mau menghapus user log kasir 1. Nah, kita tinggal masukkan kasir 1, enter. Terus kita tinggal lihat aja deh, udah hapus enggak. Select from user log. Oke, kasir satunya is berarti kesimpulannya untuk kita men-select, insert, update, dan delete itu udah berjalan sesuai dengan hak akses yang kita berikan pada user. Sekarang kita akan menguji hak akses untuk meng-create field. Nah, di sini contoh misal aku akan buat atau meng-create field laporan penjualan, yang dimana berarti ini bernyangkut sama tabel transaksi, detail transaksi, dan produk. Oke, di sini kita jalankan perintahnya. Nah, seperti let's connection to MySQL server. Oke guys, kita cek dulu SAM kita apakah masih nyala. Oke, SAM-nya mati guys. Nah, kita harus kita start lagi. Oke, SAM-nya sudah aku start. Sekarang kita bisa jalankan perintahnya kembali. Oke, masih trying to. Oke guys, maaf ternyata SAM-nya lagi bermasalah. Nanti aku balik lagi. Ini aku udah coba connect ulang lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buat create view-nya lagi ulang. Oke. Lalu kita paste. Enter. Oke. Nah, kenapa ya? Server aku dari tadi mati nyala. Tapi pada saat aku ngejalankan ini langsung mati ya teman-teman. Kita coba lagi. Connection, trying to reconnect. Oke, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu kita coba create prosedurnya terlebih dahulu ya guys. Kita coba tes hak akses yang lain. Mungkin di sini kita akan coba membuat prosedur untuk melihat stok produk. Bentar. Samnya aku nyalakan lagi. Nah kan samnya mati lagi. Samnya mati nyala ya teman-teman. Oke, udah running. Oke, menjalankan hak prosedur juga terlaksana, udah kembali oke. Lalu kita jalankan prosedurnya dengan memanggil all lihat produk, enter. Nah, di sini berarti di sini sudah bisa untuk hak akses untuk bisa meng-create prosedur. Misalnya di sini kita meng-create prosedur lihat stok produk, yang dimana ini sudah ada, sudah tertampilkan produk dan jumlah stoknya. Lalu selanjutnya kita lanjutkan lagi aja untuk meng-create user. Dengan cara kita meng-create user,
Nah, nama dengan user tab pelaporan with the host localhost, terus identified 1 2 3 4 5, terus enter. Oke. My is marked as crash as less automatic review private. Oh my god. Oke, kita cek lagi SAM-nya apakah nyala. Ini udah nyala, cuman lagi crash. Berarti kita gunakan yang tadi. Oke, sekarang kita coba buat menjalankan prepare table. Use MySQL, prepare table. Oke, di sini. Oke, work MySQL table. Run aja. Kita udah. Nah, lalu kita coba masuk lagi. Use ini market. DB. Oke, kalau sudah kita use, kita coba lagi buat nge-create user ya guys. Buat create user ini, kita cari create user, identify. Oke, udah bisa ya teman-teman. Oke, untuk create user sudah berhasil pada whole user. Selanjutnya